Selamat beribadah, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Damai sejahtera bagimu. Pujian ini untuk saudara yang sedang dalam beban berat. Dengarkan, pasti ada kelegaan. Bila hatimu terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Datang pada Yesus, Dia akan tuntun apa yang harus kau buat. Puji Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Yesus berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan engkau. Datang pada Yesus, Dia pikul segala bebanmu. Sujud di altarnya, bawa hidupmu, terima anugerahnya. Dia ampunimu, Dia selamatkanmu. Yesus ubah hidupmu, amin. Baharui hatimu, amin. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bila hatimu terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Datang pada Yesus, tanya apa yang harus engkau buat. Dan sekarang dengarkan firman-Nya. Yesus berfirman, mari datanglah. Yesus selalu pedulikan kita. Datang pada Yesus. Yesus pikul segala bebanmu. Sujud di altarnya, bawa hidup kita, terima anugerahnya. Dia ampunimu, Dia selamatkanmu. Yesus ubah hidupmu, baharui hatimu. Sesuatu terjadi saat datang
di altarnya. Puji Tuhan, kita semua selalu perlu Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesuslah datang pertolongan kita. Ya Tuhan, kami selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Kami berseru kepadamu ya Tuhan. Engkaulah keselamatan kami. Sucikan, tahirkan kami saat sujud di altar Tuhan. Bawa hidupmu, terima anugerahnya, Dia ampuni kita, Dia selamatkan. Yesus ubah hidup kita, baharui hati kita semua. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Hore! Kami bersyukur Tuhan, karena janji-Mu sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kami. Pemberian-Mu adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan. Saatnya Pastor akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini untuk Bapak Ibu yang sedang berbeban berat, yang sedang sakit, yang sedang susah, yang sedang dalam banyak pergumulan dan masalah. Firman Tuhan ini buat Bapak Ibu terkasih, Oma Opa, Cece Koko, Titi, adik-adik terkasih, kakak-kakak, mama papa, dimanapun berada. Yuk kita menerima sabda firman Tuhan di hari kebaktian ini. Sebelum Bapak Ibu ke gereja masing-masing, kalau saudara ke gereja, kalau semisal Bapak Ibu dalam kondisi pemulihan kesehatan, kiranya ini menjadi makanan rohani yang terbaik dan cukup bagi Bapak Ibu terkasih di hari kebaktian hari Minggu ini. Di Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum Pastor akan menyampaikan firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian di TikTok dibantu tap-tap layarnya, di-share, dibagikan, demikian pun di Facebook dan di YouTube. Puji Tuhan, sambil mendengar firman Tuhan, saudara-saudara juga sambil kita melayani, mengajak orang-orang untuk beribadah
live streaming maupun onsite. Untuk mereka juga kalau ada pergumulan sebentar kita akan berdoa. Saya percaya saat doa orang benar dinaikkan, hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan berdoa, ada pembelaan Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Puji Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Ada tertulis firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Firman Tuhan ini bagi saudara-saudara yang sedang berbeban berat. Apa yang harus aku perbuat? Datanglah kepada Tuhan Yesus. Maka engkau yang berbeban berat, termasuk beban berat karena pikiran, karena kelemahan, karena vonis dokter, atau karena sakit penyakit yang engkau alami. Firman Tuhan datang bagi engkau yang berbeban berat. Mari, ini adalah undangan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kita kelegaan, kedamaian, kemenangan, dan kesembuhan. Katakan amin. Penuhi kolom komentar dengan ribuan amin, 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 amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus itu lemah lembut. Lemah lembut itu artinya tidak kasar. Lemah lembut itu beda dengan lemah gemulai. Lemah gemulai itu lembeng, letoy. Kalau bahasa Makassar, kawe-kawe. Bukan. Tuhan Yesus lemah lembut. Lemah lembut itu ada kasih, santun, tidak kasar. Inilah teladan yang Tuhan berikan. Lemah lembut. Lemah lembut, saudara ketik rame-rame, lemah lembut, lemah lembut, lemah lembut. Puji Tuhan. Baru-baru ini negara kita Indonesia dikunjungi oleh Bapak Paus Fransiskus. Dan kedatangan beliau ini memberikan sebuah warna yang indah di negeri kita dan menunjukkan bahwa Indonesia sangat toleransi. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Terima kasih buat pujiannya, batik yang baru. Ya, terima kasih. Saya juga ucap terima kasih nih kepada Bapak Lugi Kaeter Tukat ya, yang 14 Juli lalu ada datang di Grace Balikpapan, juga ada memberkati Pastor Andy dengan kaos-kaos Carlton. Terima kasih. Nah, kembali, maaf ya kalau di tengah renungan Pastor baca surat ucapan terima kasih ini karena Pastor orangnya lupaan gitu. Jadi sudah tersampaikan. Kembali Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini negara kita tercinta Indonesia dikunjungi oleh Paus, pemimpin tertinggi dari Vatikan umat Katolik. Terlepas daripada segala kontroversinya tentang naik pesawat reguler, bukan jet pribadi, terlepas daripada kontroversinya menolak fasilitas negara dengan memilih memakai mobil Innovacenix, terlepas daripada kontroversinya jam tangan yang murah dan menolak hotel mewah dan memilih tinggal di kedubes Vatikan ya, atau di kantornya ada kamar tamu di situ. Terlepas dari semua itu, pro dan kontra, tapi saya melihat ada satu. Kenapa saya katakan lepas dari semua itu pro dan kontra? Tentang menolak fasilitas hotel mewah, menolak mobil yang dikasih pemerintah, dia memilih mobil Innovacenix ya. Kontroversi tentang jam tangannya yang harganya ratusan ribu, itu pro dan kontra. Kenapa saya katakan pro dan kontra? Karena di Vatikan dia punya fasilitas itu terbaik. Dia punya mobil terbaik, punya istana terbaik, punya tentu segala tunjangan, ya namanya pemimpin tertinggi di Vatikan. Ya, ibaratnya itu dia itu presidennya di sana. Dia punya semua yang terbaik, apa yang dia mau dia punya. Tapi ketika dia ke sini melayani, dia memilih sederhana, itu bagus. Terlepas dari kontroversinya. Ya, bukan dia tidak punya, tapi dia tidak flexing. Dia tidak menonjolkan harus. Ya, pemimpin tertinggi harus dengan fasilitas ini. Dia menunjukkan kesederhanaan. Dia menunjukkan keteladanan. Ini yang patut kita contoh. Terlepas dari kontroversi. Ya. Tetapi ada satu hal yang saya melihat melekat pada dirinya Bapak Paus yang terkasih ini. Apa itu? Beliau, saya melihat sosok yang lemah lembut. Lemah lembut dalam dia menyapa, dalam dia berbicara, dalam dia membagikan renungan sabda Tuhan. Lemah lembut
tetapi pesan-pesannya itu dalam. Pesan-pesannya itu nyampai. Salah satu pesan yang saya dengar adalah dia berkata, matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri. Pohon berbuah bukan untuk dia makan. Manusia ini hendaklah kita hidup bagi sesama. Satu pesan yang saya tangkap dari seorang yang lemah lembut. Kalau masalah fasilitas, di sana punya fasilitas terbaik di Vatikan, di Indonesia pilih sederhana, oke. Bisa dia merendah, atau bernostalgia, atau bisa merasakan suasana berbeda, yes. Tetapi yang namanya lemah lembut itu nggak bisa dibikin-bikin. Lantas di negara lain dia tidak lemah lembut, di Indonesia biar pencitraan gitu lemah lembut, nggak bisa. Lemah lembut itu melekat. Kita bisa melihat sosok Paus ini. Dia menjadikan Tuhan Yesus yang lemah lembut, dia jadikan sebagai teladannya. Dari lemah lembut itu akan keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata pengajaran yang keluar dari lidah mulut hamba Tuhan yang lemah lembut, itu disertai dengan hikmat. Ada tertulis di dalam kitab Amsal 31 ayat 26. Ya, saya bacakan kitab Amsal 31 ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saya mau belajar. Sambil saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo. Khususnya rekan hamba Tuhan. Mari kita meninggalkan cara-cara pelayanan ataupun bertutur kata ataupun berkhotbah dengan cara-cara yang kasar. Karena kita melihat Tuhan Yesus sendiri saja lemah lembut. Ya, hari ini yang menjadi kesaksian bagi banyak orang diekspos oleh media, Paus Fransiskus. Dia sosok lemah lembut. Alkitab mengajar bahwa dari orang yang membuka mulutnya lemah lembut ada pengajaran, dan pengajaran itu ada hikmat. Saya mau belajar hal ini. Saya rindu menjadi hamba Tuhan sampai Tuhan panggil saya belajar setia dan saya mau lemah lembut dalam bersikap, bertutur kata, dalam menyampaikan sharing. Saya belajar, doakannya saya juga mau lemah lembut. Karena kalau kita berkata, berjawab dengan lemah lembut, itu akan meredakan kegeraman. Ayo, biasa barangkali rumah tanggamu ricu, ribut, tengkar. Coba cek, mungkin karena perkataan itu kasar, kalimatnya tajam, sehingga menyinggung
keluarga, menyinggung orang terdekat, menyinggung temanmu. Sementara jawaban lemah lembut itu akan meredakan kegeraman. Ada tertulis dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayo, jangan-jangan karena kata-katamu itu yang pedas, engkau dapat marah, engkau dimarah-marahin, atau timbul perselisihan. Ayo suami istri mulai belajar, ya, saya pun belajar. Yuk kita bertutur kata lemah lembut, ya, miliki hati yang lemah lembut. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, karena lidah mulut orang yang lemah lembut disebut lidah orang bijak. Ya, karena Tuhan mau selalu mereka perkatakan perkataan kasih. Kita maju sekarang Amsal 15, ya. Kita lihat di sini 4 ayat. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Amsal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini firman Tuhan bagi saudara dan saya. Saya bacakannya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayo, ya, kita lihat ayat yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita tinggalkan perjanjian lama, kita akan masuk perjanjian baru. Hari ini saya bacakan, supaya kita sama-sama lihat, oh, dari Alkitab perjanjian lama sampai Alkitab perjanjian baru, Tuhan mau kita ini lemah lembut. Ingat loh, Tuhan Yesus teladan kita lemah lembut. Kita anaknya juga kudu lemah lembut. Termasuk hamba-hamba Tuhan, mari saya suarakan ini. Saya speak up, tolong di-sharekan sebanyak-banyaknya. Hamba Tuhan, melayanilah dengan lemah lembut. Katakan amin. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yuk kita lihat perjanjian baru, apa kata firman Tuhan tentang lemah lembut. Efesus pasal 4, ya, kita melihat ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Terpujilah nama Tuhan. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Hendaklah kamu, kata kamu, saya ganti nama saya. Bapak Ibu sekalian juga tolong ganti nama Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh, hendaklah Andi selalu rendah hati. Ayo saudara-saudara, biar firman-firman yang kita baca ini
menjadi rema dalam hidup kita. Hendaklah Andi selalu rendah hati, ya, karena kehidupan lemah lembut itu melekat, itu dibangun, itu menjadi stylenya kita. Kalau mengenai mobil mewah ke mobil tidak mewah, itu masih bisa dikondisikan. Tidur di tempat hotel berbintang dengan rumah biasa masih bisa dikondisikan. Juga tanda kutip bisa juga ada pencitraan. Tapi mengenai lemah lembut ini melekat. Marilah menjadi hamba Tuhan. Satu contoh, Tuhan Yesuslah teladan kita. Dan contoh yang ada disorot oleh dunia, Bapak Paus. Lemah lembut. Puji Tuhan. Saya melihat kemarin juga banyak orang yang datang non-Kristen, datang minta ya didoakan, datang minta anaknya ditumpangkan tangan. Kenapa? Lemah lembut itu menarik jiwa-jiwa datang kepada Yesus, sang sumber lemah lembut. Ingat, aku itu lemah lembut, Tuhan Yesus lemah lembut. Saudara milik Kristus sungguh-sungguh harus lemah lembut. Efesus 4 ayat 2-3. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah Andi selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu Andi dalam hal saling membantu. Orang yang lemah lembut, orang yang berbelas kasihan. Orang yang lemah lembut, orang yang suka membantu sesamanya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Indah kan? Betapa indahnya kita hidup lemah lembut. Karena lemah lembut itu juga adalah salah satu dari 9 buah roh. Apa saja buah roh itu? Yang diantaranya lemah lembut. Kita melihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ini adalah buah-buah roh, dan diantaranya ada lemah lembut. Jadi saudara-saudara sebagai milik Kristus, cek kalau masih kasar, ayo kita berubah, kita bertobat sungguh-sungguh, kita serahkan hidup kita yang lama kepada Tuhan, dikubur. Sudah mulai dibaptis, silakan memberi diri dibaptis dan bertobat, dan siap dibimbing, digembalakan di gereja dimanapun Roh Kudus pimpin saudara. Hari ini di Balikpapan ada kebaktian yang Pastor Andy dipimpin. Kami juga ada kasih orang makan. Bagi Bapak Ibu yang mau dibaptis lewat live streaming ini dan di Balikpapan, silakan datang. Saya siap membaptis Bapak Ibu sekalian. Bertobatlah, beri diri dipimpin oleh Roh Kudus, dan kira sama-sama kita bertumbuh menjadi milik Kristus yang berbuah-buah roh, termasuk lemah lembut. Ada 9 buah roh, dan salah satunya adalah lemah lembut. Yuk kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang kesembilan, ingat ya, penguasaan diri atau pengendalian diri. Kenapa yang 9? Pengendalian diri. Karena 8 buah roh itu ada padamu kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka itu menjadi kunci dari buah roh. Pengendalian diri. Dan sebelum kata pengendalian diri, milikilah hati yang lemah lembut. Mengapa kita perlu selalu hidup lemah lembut? Hati lemah lembut, bertutur bahasa lemah lembut, menjalani hari-hari hidup dengan lemah lembut, senyum dengan tulus, karena itu adalah buah roh. Buah roh itu akan tumbuh dalam kehidupan orang benar yang mencintai Yesus, yang membawa hadirat Yesus, akan tumbuh. Pastikan dalam hatimu engkau terima Yesus dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh buah roh. Saya beri contoh ya, Pastor Andy ini tidak perlu pikirkan bagaimana caranya kumis dan janggut dan rambut saya tumbuh. Habis pangkas rambut nih ya, agak bersih nih kelihatannya. Urusan rambut, kumis, jenggot tumbuh sendiri. Karena saya masih hidup. Kalau saya satu hari udah meninggal, berhenti tumbuhnya. Demikian pun kita, ketika kita hidup dalam Yesus, buah-buah roh itu akan tumbuh. Mari kita sebagai manusia jangan munafik, sungguh-sungguh kalau sudah percaya Tuhan Yesus, berikan hidupmu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Termasuk hamba Tuhan yang melayani, berikan hidupmu dipimpin oleh Tuhan Yesus. Kita akan melihat buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. 2 ayat lagi ya. 1 Matius pasal 5 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Di sini firman Tuhan mengajar kita, ada tertulis, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi ini berarti bicara soal ada pembelaan Tuhan. Kalau engkau disakitin, engkau dicurangi, engkau difitnah, engkau dijolimi, jangan lantas engkau jadi jahat, jangan. Saya pesan, teruslah berbuat baik. Sekalipun engkau dijahatin, janganlah menjadi orang jahat. Firman Tuhan yang berjanji kepada kita, orang yang lemah lembut itu disebut berbahagia.
karena mereka akan memiliki bumi. Kata memiliki bumi artinya ada hadirat Tuhan. Tuhan membelanya. Orang yang lemah lembut membawa hadirat Tuhan. Orang yang lemah lembut, doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Orang yang lemah lembut, kalau kita melihat referensi daripada Matius 5 ayat 5, kita akan menemukan referensi persamaan itu di Perjanjian Baru dari kitab Mazmur 37 ayat yang ke-11. Yang tertulis kitab Mazmur 37 ayat yang ke-11, tetapi orang-orang yang rendah hati. Jadi orang yang lemah lembut itu dikatakan kitab Mazmur sama dengan orang yang rendah hati. Orang yang lemah lembut sama dengan orang yang rendah hati. Andi harus rendah hati. Andi harus lemah lembut. Andi harus menjadi orang benar yang baik. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang mau menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Artinya apa? Hidupnya, keluarganya membawa hadirat Tuhan. Mereka akan bergembira karena mereka dilimpahi kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mari hidupi kehidupan Yesus lemah lembut. Keluargamu pasti damai. Pelayananmu pasti damai. Coba aja kalau saudara ngomong kasar, di medsos kasar, buat statement kasar, siap-siap dibanjiri dengan caci maki. Siap-siap handphonemu, WA-mu, mesesmu akan dihujat, dapat ancaman teror. Tapi dengan kita melayani santun, lemah lembut, rendah hati, jiwa-jiwa terberkati. Orang melihat Tuhan, bukan melihat kita. Karena Tuhan yang kita beritakan, Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang kasih. Istri-istri, kalau rajin ke gereja, engkau rajin berdoa, jangan lupa lemah lembut. Jangan sampai saudara disebut pendoa, rajin ke gereja melayani, tapi di rumah kasar sama suami. Jangan. Ya, kira renungan ini di hari Minggu bisa jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Melekat dalam hidupku dan hidupmu, lemah lembut. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Seraya kami mohon untuk kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang sedang lemah tubuh, yang sedang sakit saat ini. Tangan kananmu angkatlah seperti ini, tangan kirimu tumpangkan di dadahmu atau di bagian tubuh ayah, papa, ibu, mama, atau kerabat saudaramu yang sedang sakit, atau bapak ibu yang sedang di rumah sakit, sedang membesuk atau sedang pemulihan. Letakkan tangan kirimu di dadahmu, tangan kananmu angkat sebagai tanda kita mohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, Bapakku yang baik, mohon berkat kesembuhan mengalirlah di tubuh mereka sekalian. Mengalirlah di tubuh kami yang sedang sakit. In Jesus' name. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Tubuhmu diberkati. Tubuhmu disembuhkan.
tubuhmu dipulihkan, yang rusak dibaikin, yang lemah dikuatkan, radang infeksi sembuh, penyumbatan, penyempitan clear, virus, jamur, kuman, bakteri ditahirkan. Darah Yesus berkuasa. Yang terima doa ini, engkau diberkati sembuh, dan engkau diberkati hati yang lemah lembut, engkau diberkati hidup yang baru, engkau diampuni dosa-dosamu, engkau disucikan, ditahirkan, dan engkau dibenarkan menjadi anak-anak terang, anak-anak Kristus, dan akan mewarisi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman, amin. Terima kasih ya Tuhan, buat karyamu yang kau nyatakan bagi kami saat ini. Kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini pastor akan meminum. Bapak Ibu sekalian yang juga mau ikut minum dan didoakan air minumnya, biar lewat doa ini, air minum ini menjadi healing water. Saudara bisa minum untuk kesehatanmu, saudara bisa bagikan kepada orang yang membutuhkan untuk pelayanan kemanusiaan dan menolong sesama kita oleh cinta kasih Tuhan Yesus. Dengan tangan yang kita angkat kepada Tuhan, kita mohonkan, kami mohonkan ya Bapa, berkat-Mu untuk air yang kami akan minum atau kami kasih sebagai tanda cinta kasih kepada manusia yang sakit, agar mereka juga boleh mengalami kesehatan dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah air ini menjadi healing water, air kesehatan, air kesembuhan bagi tubuh yang sakit. Amin. 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 Air ini udah diberkati. Air ini akan mendatangkan tanda-tanda cinta kasih Tuhan kepada manusia. Kalau mereka sakit, mereka disembuhkan. Mereka yang dalam pergumulan, mereka mendapat kelegaan. Mereka yang kena kutuk, kutuk dipatahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai lewat pelayanan air healing water ini untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian di TikTok, tolong dibantu tap-tap layarnya. Segar kan? Iya, pastor juga segar. Ya, di Facebook, di YouTube terberkati. Silakan di-subscribe di channel Pastor Andy Simon ya. Hati-hati akun palsu atau akun bodong yang dibuat oleh oknum penipu untuk minta-minta uang. Andy Simon yang asli tidak pernah men-WhatsApp saudara, tidak pernah mem-messenger saudara minta-minta uang. Semua pelayanan kami adalah gratis. Apabila saudara tergerak mau memberkati hamba Tuhan ini untuk kasih orang makan atau untuk pelayanan atau memberkati keluarga hamba Tuhan ini, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa melihat di deskripsi YouTube. Silahkan di-subscribe di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ini saya harus selesai, tugas masih banyak, entahlah
saya juga masih harus juga membaca kesaksian-kesaksian yang sudah didapatkan dari Tuhan kemarin saat kita berdoa. Baiklah, sekarang Pastor akan mohonkan doa berkat dulu. Mari Bapak Ibu terkasih, angkat dua tangan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Puji Tuhan, masuklah di hari kebaktian hari Minggu ini dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa, berkat mulai yang membuat kami hidup sejahtera, berlimpah-limpah, bahagia, dan mampukan kami melakukan kehendak dan firman-Mu. Amin. Terimalah berkat, anugerah, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera atas hidupmu. Hidup yang diampuni, hidup yang dibenarkan, hidup yang ditahirkan, hidup yang diurapi oleh Tuhan Yesus. Dan sepanjang hari ini beribadalah ke gereja masing-masing dan sembahlah, muliakanlah, pujilah Tuhan Yesus. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Sembahlah Tuhan di gerejamu. Gerejamu diberkati. Engkau orang benar yang memuliakan Tuhan Yesus. Semua berkat ini terimalah, terimalah, terimalah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.